Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba sedikit membahas mengenai tugas kalian yang kemarin. Bagaimana Anda merancang sebuah pakan misalnya. Ini yang di sebelah kiri sudah saya copy mana yang di dalam materi. Mulai tepung ikan impor, tepung rebon dan sebagainya. Di atas ini adalah yang hewani. Kemudian yang di bawah ini adalah yang nabati. Jadi biasanya kita menggabungkan antara hewani dan nabati. Kemudian ini adalah contoh salah satu pakan yang saya ambil di internet. Kode pakannya 781 nomor 1. Bentuknya floating, ukurannya 2,0 sampai 2,3. Kemasannya 30 kg, proteinnya sebanyak 31 sampai 33%. Sedangkan lemaknya 4 sampai 6%. Oke. Dalam hal ini kali ini kita tidak membahas selain protein dan lemak. Untuk karbohidrat sementara kita minggirkan dulu. Nah, bagaimana kira-kira Anda mau membuat pakan yang berprotein 31 sampai 33 dengan lemak yang 4 sampai 6%? Pertama-tama Anda ambil bahan yang kira-kira paling mudah digunakan. Jadi pada umumnya pabrik pakan yang ada di Indonesia menggunakan tepung ikan impor. Jadi coba kita masukkan tepung ikan impor. Kemudian jangan lupa proteinnya juga di sini. Untuk lemaknya di sini. Oke. Nah, kita masih belum tahu mau ini nanti mau diisi berapa, dikasih berapa. Kemudian karena Anda tahu di sini proteinnya sangat tinggi, 62,65, maka kira-kira harus diturunkan untuk supaya menjadi 31. Nah, sekarang misalnya kalau Anda mau secara signifikan, cari yang proteinnya paling rendah. Di sini untuk yang ada di tabel ini protein paling rendah berada di kanji. Nah, sehingga Anda coba masukkan kanji. Karena dia proteinnya paling rendah untuk menurunkan protein dari 62 ke 31. Proteinnya rendah, lemaknya juga rendah. Oke, sekarang kita coba kita jumlah-jumlahkan. Kita kira-kira dalam 1 kilo Anda mau ngasih tepung ikannya berapa? Misalnya 500 gram. Kemudian tepung kanjinya juga 500 gram. Ya, ini menggunakan fungsi sum sehingga akan menjumlah total di sini. Kalau seandainya lebih, berarti nanti akan mempengaruhi juga di prosentasenya. Jadi kita supaya gampangnya kita usahakan bagaimana tetap di 1 kilo atau 1000 gram. Oke, kalau kita menggunakan 500 gram tepung ikan impor dan 500 gram kanji, kira-kira dari pakan ini proteinnya jadi berapa? Oke, ini kita menggunakan fungsi yang normal saja yang seperti biasa. Jadi pertama Anda seperti ini misalnya protein, kemudian dia dikalikan berapa kadarnya dibandingkan dengan jumlah totalnya. Sehingga bisa seperti ini. Oke. Kemudian ditutup kurung lagi, ditambahkan yang ini juga. Oke. Ya. Satu lagi. Dari sini percampuran 500 gram, 500 gram, 500 tepung ikan impor dan 500 kanji, maka diperkirakan akan menghasilkan protein akhir sebesar 31,53. Wah, langsung ketemu ya protein. Kemudian kita hitung untuk lemaknya. Seperti yang tadi juga, kita menggunakan fungsi yang seperti ini. Kemudian ini,
ini kemudian dikali ini dibagi ini. Kira-kira berapa hasilnya? Kita enter. Oh, di sini hasilnya dari 500 gram tepung ikan impor dan 500 gram tepung kanji didapatkan lemak sebesar 7,96. Padahal target kita sebanyak 4-6. Kalau untuk protein sudah cukup, sedangkan lemak kita masih kebanyakan. Bagaimana cara menurunkannya? Kira-kira bagaimana? Misalnya ini mau dinaikkan, di sini diturunkan jadi 300. Sedangkan yang di sini diturunkan jadi 700. Lemaknya sudah cukup 4992, akan tetapi proteinnya yang jauh berkurang. Ya, jadi kita tidak bisa serta-merta, oh kita ambil protein saja atau lemak saja. Kemudian kira-kira apa yang bisa ditambahkan lagi? Coba cari di sini. Anda mau pakai apa? Cari yang sekiranya lemaknya tidak banyak, proteinnya cukup tinggi. Nah, itu sebagai gambaran yang paling gampang. Di sini Anda bisa menggunakan tepung cacing tanah, tepung cumi, ataupun tepung artemia. Oke, kita coba sekarang menggunakan tepung cacing tanah yang paling tinggi nih, paling gampang juga termasuk. Nah, kita masukkan di sini. Ininya 72, proteinnya, kemudian lemaknya adalah 0. Oke. Kemudian kalau mau membuat komposisi, anggap saja kita gunakan di sini 200 gram. Mana yang mau dikurangin, misalnya kanjinya mau dikurangin, kanjinya sebesar 500 gram. Oke. Nah, ini apakah sudah benar? Nah, ini yang perlu kita perbaiki kembali. Berarti di sini ada ditambahkan lagi untuk yang tepung cacing tanah. Ini kemudian dikalikan dengan ini dibagi, maaf. Ini dibagi ini, tutup kurung. Jadi ini untuk proteinnya. Oh, proteinnya 33,4. Kemudian untuk lemaknya tambah ini, kemudian dikalikan, kita buat ini dikalikan ini dibagi dengan ini. Oke, proteinnya kelebihan, lemaknya pas. Jadi bagaimana kalau kita turunkan lagi? Misalnya di sini jadinya 150. Di sini kasih 550. Oke, proteinnya terlalu rendah. Bikin 175 misalnya, atau di sini 525. 31 dan 4,6. Nah, seperti inilah caranya. Nah, untuk mencari protein seperti ini, kalau mau gampangnya secara kasat mata, simpelnya adalah Anda menggunakan tepung ikan impor dengan protein 62,65, lemaknya 15,38, sebanyak 300 gram. Kemudian ditambahkan tepung cacing tanah dengan protein 72%, kemudian lemaknya 0%, banyaknya 175 gram. Kemudian ditambahkan kanji yang mengandung protein 0,41% dan lemak 0,54% dengan sejumlah 525 gram. Dengan total 1000 gram, maka dalam 1000 gram ini mengandung protein 31,61025 dan lemaknya 4,8975. Jadi seperti itu kira-kira tugasnya. Bagi yang kemarin belum bisa atau belum benar, silakan nanti dipelajari. Terus kemudian bagi yang sudah bisa atau mungkin punya cara yang lebih bagus, nanti kita bisa sharing kembali. Terima kasih, saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.